Setelah Lisa Blackpink memamerkan boneka ini di media sosialnya, boneka Labubu ini laris manis dan diburu di mana-mana. Tapi, apakah karakter Elf dengan gigi taring dan seringai nakal ini benar-benar merupakan boneka yang mengemaskan dan lucu? Yuk kita bahas. Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai boneka yang sedang viral, yaitu boneka Labubu. Boneka Labubu mulai viral di Indonesia sekitar pertengahan tahun 2024 ini. Enggak cuma di Indonesia aja, tetapi Labubu ini juga viral dan laris di beberapa negara Asia lainnya, seperti Vietnam, Thailand, Hong Kong, Cina, dan juga Malaysia. Kepopuleran boneka ini meningkat berkat Lisa Blackpink yang beberapa kali sempat memamerkan boneka ini di Instagramnya. Semua orang mulai FOMO dan pengen punya boneka Labubu. Wah, emang gak main-main ya influence dari Lisa Blackpink ini. Di Indonesia, banyak orang rela antri untuk bisa mendapatkan boneka Labubu. Mereka bahkan datang ke Pop Mart Offline Store yang ada di Gandaria City, Jakarta Selatan sejak pukul 3 pagi, jauh sebelum jam buka toko. Gila banget. Nah, Labubu sendiri merupakan sebuah karakter elf yang jadi bagian dari koleksi karakter bernama The Monster. Karakter ini terkenal dengan bulu, gigi taring bergerigi, dan senyum liciknya. Labubu digambarkan sebagai karakter yang berhati baik, namun sering bikin ulah dan juga bikin penasaran. Selain Labubu, karakter di The Monster juga ada Zimomo yang mirip banget dengan Labubu, Tikoko, Spooky, dan juga Pato. Kreator Labubu atau The Monster ini bernama Kasinglung. Kasinglung lahir di Hong Kong pada tahun 1972, namun ia tumbuh besar di Belanda. Mengenai inspirasi karakter Labubu, Kasinglung mengaku ia terinspirasi dari cerita rakyat atau dongeng Nordik. Ketika masih kecil, ia suka membaca buku dan terpengaruh oleh legenda peri Eropa kuno. Saat itu belum ada konsol game atau komputer, jadi ia harus menggambar boneka dengan pena. Karena itulah, ia memiliki ide melukis dongeng sejak masih kecil. Tapi Sourcers, walaupun Kasinglung bilang bahwa ia terinspirasi dari dongeng Nordik, banyak yang berspekulasi kalau Labubu ini sebenarnya terinspirasi dari mitologi lain. Ada yang bilang kalau Labubu ini mirip sama Batara Kala. Dalam mitologi Hindu, Batara Kala sendiri digambarkan sebagai raksasa menakutkan yang dikenal sebagai dewa waktu, kematian, dan juga kehancuran. Lihat deh, Labubu dan Batara Kala. Mirip nggak sih? Selain itu, ada juga yang bilang kalau Labubu terinspirasi dari Tao Tie dalam mitologi Tiongkok. Tao Tie ini adalah monster serakah yang bakal makan apa aja yang dilihatnya, bahkan tubuhnya sendiri. Ia sering digambarkan dengan kepala dan mulut yang besar. Tao Tie ini juga dipercaya sebagai simbol keserakahan dan kerakusan. Yang lebih creepy, beberapa orang curiga kalau Labubu ini ada hubungannya dengan hal-hal satanik. Soalnya, Kasinglung pernah bikin versi Labubu yang tampilannya kayak setan. Tubuh merah, tanduk, taring, ekor, bahkan ada simbol 666 atau 666 di tubuhnya. Beberapa kolektor mengaku mengalami kejadian aneh setelah membeli boneka Labubu. Cerita-cerita ini biasanya melibatkan boneka yang bergerak sendiri saat malam hari, atau tiba-tiba berpindah tempat tanpa ada yang menyentuhnya. Ada juga yang mengklaim bahwa mereka mendengar suara tawa kecil atau bisikan ketika berada di dekat boneka tersebut, terutama saat tengah malam. Fenomena ini mirip dengan cerita boneka berhantu lainnya, di mana boneka tersebut diyakini memiliki jiwa atau energi negatif yang memengaruhi lingkungan sekitarnya. Di komunitas kolektor mainan, ada beberapa klaim mengenai kolektor yang merasa dihantui oleh Labubu setelah mereka mengoleksi serangkaian figur dari karakter tersebut. Beberapa melaporkan mimpi buruk yang berulang-ulang, merasa selalu diawasi saat berada di dekat boneka, atau bahkan mendapatkan firasat buruk setiap kali mereka memandang ke arah Labubu di ruangan mereka. Sebagian dari mereka memilih untuk menjual atau menyingkirkan bonekanya, sementara yang lainnya menganggap bahwa itu hanya kebetulan belaka. Cerita-cerita mengenai boneka Labubu seringkali dibagikan di berbagai platform seperti Reddit, Twitter, maupun Instagram. Ada yang menyebarkan rumor bahwa boneka ini terhubung dengan ritual tertentu atau dirancang berdasarkan sosok makhluk gaib. Karena keunikannya dan tampilan yang menyeramkan tapi menggemaskan, boneka Labubu mudah menjadi subjek cerita urban legend, seperti boneka-boneka lainnya yang dipercaya memiliki kekuatan magis atau supranatural. Salah satu teori konspirasi yang lebih ekstrim menyatakan bahwa penciptaan boneka Labubu
terinspirasi dari praktek okultisme atau kepercayaan kuno. Menurut teori ini, boneka tersebut didesain untuk menarik energi dari pemiliknya dengan bentuk wajah Labubu yang menyerupai makhluk mitologis atau entitas jahat yang haus energi. Meskipun teori ini belum memiliki bukti nyata, hal ini sering dikaitkan dengan popularitas dan daya tarik misterius dari boneka tersebut di kalangan penggemarnya. Nah, dari penjelasan tadi, mungkin kalian juga akan berpikir apakah fenomena viralnya Labubu ini adalah representasi nyata dari keserakahan dan agenda satanik. Apalagi saat jadwal perilisan Labubu di Pop-Mart Gandaria City beberapa waktu lalu sampai menimbulkan kerusuhan. Kayak, kok bisa orang-orang ribut hanya karena boneka yang visualnya pun agak menyeramkan? Oke Sourcers, itulah bahasan kita di LMD Lorong Misteri Dunia episode konspirasi boneka Labubu. Jika Sourcers punya pendapat atau pandangan lain, silakan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Klik Source ya. Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk dapetin konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.